Pendidikan dapat mengubah kondisi hidup yang buruk menjadi baik. Begitu menurut Bapak Li yang tinggal di kampung Hojia, Chongping, Guangxi, Cina. Sebenarnya pengalaman hidup yang membuat Bapak Li berpikir seperti itu. Dia trauma. Dulu sewaktu kecil, Bapak Li terpaksa drop out saat tahun pertama di SMP karena keluarganya miskin. Akibat pendidikan minim, dia tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan layak. Sebab itulah Bapak Li tidak mau hal seperti itu dialami keempat anaknya. Anak-anaknya harus belajar dan sekolah sebaik mungkin. Bapak Li banyak terlibat dalam pendidikan anak-anaknya sebab istrinya tidak fit akibat penyakit jiwa yang dideritanya. Terbukti keempat anak Bapak Li tidak mengecewakan. Sejak dini mereka rajin belajar sehingga mendapat nilai baik dan bisa lolos masuk sekolah terbaik di kawasan Chongping dengan bantuan pemerintah. Yang jadi panutan adalah si sulung perempuan Li Fengping yang lahir pada tahun 95. Sejak SD nilai-nilainya nyaris sempurna hingga dia berhasil diterima di Guangxi Medical University di jurusan keperawatan. Selagi kuliah, Fengping magang di rumah sakit First People's Hospital di kota Yulin. Fengping tidak sabar untuk segera bekerja agar bisa mendapat uang. Pada tahun 2017, dia lulus dari universitas dan segera melayangkan lamaran ke beberapa rumah sakit. Ada 3 rumah sakit yang menerimanya, salah satunya First People's Hospital. Fengping memilih bekerja sebagai suster di First People's Hospital di kota Yulin, sekitar 2 jam dari kampungnya di Hojia. Toh dia sudah pernah magang di sana dan familiar dengan sikon kerja di sana. Di kota Yulin, Suster Fengping menyewa flat 1 kamar yang jaraknya sekitar 400 meter dari rumah sakit. Biaya sewa per bulan sekitar Rp700.000. Pada 2018, ketika telah bekerja di bagian terapi osteopati di First People's Hospital di kota Yulin, suster kepala mengenalkan Fengping kepada sebuah aplikasi permainan lotre yang bernama Lucky Airship. Si kepala suster mendorongnya mengunduh aplikasi itu di ponsel. Fengping menuruti karena menurut suster kepala permainan itu lumayan menguntungkan. Permainan itu seperti judi lotre pada umumnya. Ketika nomor yang dikocok dan ditarik sesuai dengan nomor taruhan pemain, maka si pemain akan menang dan mendapatkan hadiah uang. Suster kepala rajin main game itu, kecil-kecilan saja karena dia ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli rumah idaman. Lumayan, dia sering juga menang. Namun ketika suatu hari dia kalah Rp200.000, si suster kepala langsung lemas dan memutuskan untuk tidak bermain lagi dan segera menghapus aplikasi lotre itu dari ponselnya. Sementara si suster kepala sudah meninggalkan game itu, Fengping malah makin ketagihan. Tapi memang kenyataannya permainan itu sangat menggiurkan. Sebenarnya sebagai suster gaji Fengping cukup besar, diperkirakan bisa mencapai Rp18 juta per bulan. Tapi sabetan dari judi lotre online lebih menggiurkan lagi. Tidak jarang sehari rata-rata Fengping menang hingga 200-an juta rupiah. Bayangkan saja begitu mudahnya. Jadi suster kerja tiap hari, badan capek, belum lagi kalau diomeli bos. Cuma dapat gaji Rp18 juta per bulan. Sedangkan main lotre dengan modal terjangkau, pencet ini itu di ponsel, sehari bisa dapat ratusan juta. Bagaimana mungkin Fengping tidak tergoda, apalagi sejak kecil hidupnya serba kekurangan. Ini adalah kesempatan jadi kaya dengan cara mudah. Setiap menang, Fengping akan menikmati uangnya dengan gampang. Makan-makan di restoran enak, beli pakaian, sepatu, dan tas bermerek. Setelah itu uang yang tersisa dipakainya lagi untuk main judi lotre online. Begitulah terus-menerus hingga berhari-hari, berbulan-bulan, Fengping semakin berani melakukan taruhan dalam jumlah besar. Kalau menang terus memang enak, tapi apa mungkin? Lagi pula setiap menang, Fengping segera menghamburkan uang itu untuk belanja dan bermain judi online lagi. Jadi tidak pernah ada uang yang tersisa. Gajinya habis, tabungannya pun ludes. Meski begitu, nafsu judinya tak kunjung reda. Dia yakin jika terus mencoba, pasti dia akan menang lagi dalam jumlah besar. Pada 2019, Fengping mulai mendekati rekan-rekannya sesama suster untuk meminjam uang. Alasannya macam-macam, untuk biaya nikah lah, biaya membeli rumah, hingga biaya operasi ibunya yang menderita kanker serviks, meskipun semuanya cuma bohong besar. Tapi meski begitu, ada saja rekannya yang termakan dusta.
Feng Ping pernah mendapatkan pinjaman sekitar 6 juta rupiah dari suster kepala. Pada Juli 2019, karena kasihan mendengar cerita tentang ibu Feng Ping yang menderita kanker, seorang rekan suster memberinya pinjaman 200 juta rupiah. Dan dalam 3 hari, Feng Ping bisa mengembalikan pinjaman plus bunga karena kebetulan dia menang judi online. Ketika Feng Ping mencoba meminjam kepada 2 suster lainnya, mereka bersedia karena mendengar Feng Ping bisa melunasi utang plus bunga dalam 3 hari. Feng Ping mengusulkan agar kedua suster itu meminjam lewat fasilitas pinjaman dari Bank of China yang diperuntukkan bagi karyawan rumah sakit. Kedua rekannya setuju dan masing-masing meminjam dari bank sekitar 600 juta rupiah dan memberikannya pada Feng Ping. Jadi total pinjaman yang diterima Feng Ping sebesar 1,2 miliar rupiah. Tapi pinjaman itu tidak pernah dilunasinya kepada kedua rekannya. Dan kedua rekannya itu entah kenapa tidak protes. Feng Ping semakin getol main lotre online. Meski kalah dia tidak peduli karena dia yakin next time dia bakalan menang 2 kali lipat. Sekali main dia bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan kalah puluhan juta rupiah. Terkadang saat menang dia bisa menutupi kekalahannya itu dan ini bikin dirinya ketagihan. Namun pada akhirnya uangnya kembali habis. Dia ingin meminjam lagi kepada rekan-rekannya sesama suster tapi tidak mungkin. Feng Ping sudah dikenal sebagai si tukang ngutang. Apa akal? Gampang, pinjol alias pinjaman online. Feng Ping pun mulai meminjam uang di beberapa pinjol. Dalam 6 bulan dia sudah meminjam di 6 pinjol. Bunganya tinggi, rata-rata 3% per bulan. Mudah ditebak, Feng Ping kewalahan membayar utang pinjolnya yang semakin menumpuk. Hidupnya tambah kacau. Setiap bulan gajinya habis membayar utang. Tak cuma utang pinjol, dia juga terlilit utang kartu kredit. Masalahnya semakin menggurita. Dia perlu mengutang lagi untuk membayar utang pinjolnya. Tapi kemana lagi dia harus meminjam? Suster Feng Ping pun mencari orang yang bisa didekati. Tidak jauh-jauh, Dr. Luo yang merangkap sebagai direktur di salah satu departemen di First People's Hospital. Dulu mereka pernah satu bagian di terapi osteopati sebelum akhirnya Dr. Luo diangkat sebagai direktur di departemen lain. Dr. Luo berusia di awal 50-an, sudah menikah dan punya anak, bawaannya BMW SUV. Kabarnya dia kaya dan Feng Ping pun tahu hal itu. Lewat WeChat, Feng Ping memberanikan diri bertanya pada sang dokter, apakah dia bisa meminjam uang sebesar 450 juta rupiah. Entah apa alasan yang dipakainya saat itu, tapi yang pasti tidak disangka-sangka Pak Dokter langsung menyanggupi. Tentu ada syaratnya. Kalau mau pinjam uang, kau harus menuruti keinginanku. Besok temui aku di kamar hotel. Begitu kata Pak Dokter. Saat itu bulan Oktober 2019, Suster Feng Ping menuruti permintaan Pak Dokter dan datang ke sebuah hotel bintang 5 di kota Yulin sekitar 5 km dari rumah sakit. Feng Ping terkejut ketika masuk ke kamar hotel dan menyaksikan Pak Dokter berbaring di atas tempat tidur dengan pose menantang, tanpa busana, siap tempur. Feng Ping ingin kabur, tapi Pak Dokter segera melompat dari tempat tidur dan menahannya. Pria itu bilang, kalau mau mendapat pinjaman, Feng Ping harus melayaninya di ranjang terlebih dulu. Feng Ping mual, tapi tidak ada pilihan. Dia perlu uang untuk melunasi utangnya yang semakin menggunung. Usai bergumul, Pak Dokter tidak langsung memberikan pinjaman 450 juta rupiah seperti yang diminta Feng Ping. Sebaliknya, dia hanya memberikan 100 juta rupiah dan Feng Ping harus menandatangani surat pernyataan berhutang padanya. Lalu bagaimana dengan 350 juta lagi? Boleh saja, kata Pak Dokter. Tapi untuk mendapatkannya, Feng Ping harus melayaninya lagi di ranjang kapan-kapan. Dan demikianlah mereka kembali bertemu di hari lain di kamar hotel. Dan setiap kali selesai melayani Pak Dokter, Feng Ping mendapat pinjaman. Terhitung hingga awal Maret 2020, si suster dan Pak Dokter telah berhubungan intim sebanyak 8 kali dan total uang yang dipinjamkan Pak Dokter pada Feng Ping genap 450 juta rupiah sesuai keinginan si suster. Jangan coba-coba mengadukan hubungan kita kepada siapapun. Aku punya koneksi di mana-mana termasuk di kepolisian. Begitu ancam Pak Dokter pada Feng Ping. Pak Dokter juga mengancam jika Feng Ping buka mulut, dia akan pastikan Feng Ping dipecat dari rumah sakit dan akan membuat keluarga Feng Ping menderita. Dr. Luo juga mengatakan kapan saja dia ingin beradegan ranjang, Feng Ping harus bersedia.
Dia ingin Feng Ping jadi simpanannya. Bahkan dia tidak keberatan jika Feng Ping memberinya anak. Hidup Feng Ping makin kacau. Dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Pak Dokter. Dia tidak suka berhubungan dengan pria itu. Dia cuma suka uangnya. Hidupnya tertekan, serba salah. Feng Ping mulai depresi memikirkan utang ke pinjol dan utang ke Pak Dokter, termasuk harus melayani nafsu pria itu. Setelah tahun baru 2020, dia mencoba bundir untuk pertama kalinya. Caranya dengan menenggak puluhan butir obat tidur. Tapi dia muntahkan seluruh pil itu hingga aksi bundirnya gagal. Feng Ping mencoba bundir untuk kedua kalinya dengan membeli tabung gas dan membiarkan salurannya terbuka di dalam flatnya. Entah kenapa usaha itu juga gagal. Terakhir dia menyuntik dirinya dengan insulin yang diambilnya dari rumah sakit, tapi dia tidak mati juga. Pada saat yang sama, ada sesuatu muncul di muka bumi yang lebih mengerikan dari utang pinjol, yaitu wabah COVID-19 yang pertama kali muncul di Cina pada Desember 2019. Lockdown diberlakukan, pergerakan masyarakat dibatasi, untuk sementara hotel ditutup, tak ada tamu yang boleh menginap. Para hidung belang yang selama ini rutin bersenang-senang di kamar hotel panik, termasuk Dr. Luo, di mana dia akan bersalto dengan suster favoritnya. Hanya ada satu cara, menyewa tempat khusus. Pak Dokter lalu memerintahkan Feng Ping mencari sebuah flat khusus untuk tempat mereka berduaan. Pada 18 Maret 2020, Feng Ping menyewa sebuah flat yang terletak sekitar 200 meter dari rumah sakit. Sewa flat dibayar oleh Dr. Luo. Pada 20 Maret sekitar pukul 7.30 malam, Pak Dokter makan malam di rumahnya bersama keluarga. Lalu dia bilang ke istrinya akan kembali ke rumah sakit karena akan mengoperasi seorang pasien. Sekitar pukul 10 malam, Pak Dokter dengan mengendarai BMW SUV-nya datang ke flat yang baru disewa Feng Ping. Ketika masuk ke flat, Pak Dokter mengomel karena Feng Ping tidak menyambutnya dengan ciuman dan pakaian seksi. Jika terus-menerus seperti ini, lunasi utangmu besok, hardik Pak Dokter yang kemudian memilih tidur. Kemarahan Feng Ping yang selama ini terpendam tak mampu lagi dibendungnya. Dia mencari di mesin pencarian Baidu. Bagaimana jika aku sangat membenci seseorang? Baidu menjawab, lenyapkan dia. Pada 21 Maret pukul 1 dini hari, Feng Ping mengambil kabel komputer dan menjerat leher Pak Dokter. Pria itu meronta-ronta beberapa menit hingga kemudian diam, kaku. Feng Ping menyentuh nadinya, tidak ada denyut. Reaksi pertama si suster adalah memberi pernapasan buatan. Namun tak ada respon. Feng Ping yakin Pak Dokter telah tewas. Segera diambilnya ponsel Pak Dokter dan membuka ponsel dengan sidik jari pria itu, lantas mentransfer 220 juta rupiah dari rekening Pak Dokter ke rekeningnya, dan dengan uang itu dia langsung membayar sebagian utang pinjolnya. Feng Ping belum selesai. Dia foto wajah Pak Dokter seperti fast foto. Lalu diambilnya kartu bank dan kartu identitas Pak Dokter. Saat itu juga dia menggunakannya untuk mengajukan pinjaman online, tapi ditolak karena pinjol minta identifikasi orang asli. Feng Ping berpikir-pikir, apa yang harus dilakukannya sekarang? Awalnya dia ingin pulang ke kampung ke rumah orang tuanya dan menyerahkan diri kepada polisi, tapi niat itu dibatalkannya. Dia ingin coba menghilangkan jejak kejahatannya. Feng Ping membuka internet dan mencari cara bagaimana menghancurkan jasad. Kini dia tahu caranya. Tapi sebelumnya dia harus bersiap pergi kerja. Pukul 8 pagi, Feng Ping berpakaian rapi dan pergi ke rumah sakit untuk bekerja seperti biasanya. Tidak lupa dia sempatkan menelpon istri Pak Dokter. Dengan meniru suara Pak Dokter, Feng Ping berkata kepada sang istri, dia tidak pulang karena tugas operasi dan setelah itu mabuk. Pukul 6 sore Feng Ping kembali ke flat dan pada malam 21 Maret mulai pukul 8 malam hingga 5 pagi pada 22 Maret dia mencop-cop si dokter. Lebih dari 20 jam. Potongan-potongan daging itu dia masak lalu dia buang ke toilet dan dia siram dengan air. Setelah itu dengan tenang dia berangkat kerja seperti biasa. Sementara itu juga pada 22 Maret, istri Pak Dokter menelpon rumah sakit dan menanyakan keberadaan suaminya. Pihak rumah sakit mengatakan Pak Dokter tidak ada di kantor. Sang istri segera melapor ke polisi, suaminya hilang. Pada saat yang sama, di flat sewaan Feng Ping, penghuni di lantai bawah melaporkan adanya pipa mampet.
Petugas Vlad memeriksa dan menemukan potongan-potongan daging di pipa saluran pembuangan. Sangat mencurigakan. Polisi pun dipanggil. Mereka berhasil menemukan 2.368 potongan daging manusia di pipa saluran air pembuangan yang berasal dari unit Fengping. Mereka menggerebek Vlad Fengping dan menemukan pemandangan horor, mangkuk dan plastik hitam berisi tulang dan daging manusia. Sebagian telah dimasak. Saat itu Fengping berada di rumah sakit. Dia tidak tahu aksinya telah terbongkar. Akhirnya pada pagi hari 23 Maret 2020 saat Fengping sudah menyelesaikan shiftnya dan bersiap pulang, petugas menangkapnya di rumah sakit. Sidang pertama digelar pada 20 November 2020. Pembela Fengping mengatakan motif Fengping melakukan aksinya karena sudah tidak tahan pada ancaman, pemerasan dan paksaan berhubungan intim yang dilakukan Dr. Luo. Saat pertama kali bertemu sang dokter di kamar hotel, Fengping mengaku dirinya diperkosa. Hal itu sulit dibuktikan. Fengping dianggap punya kesempatan dan kemampuan menolak si dokter, tapi mengapa tidak dilakukannya? Di depan sidang dengan tenang Fengping berkata, "Aku melanggar hukum dan telah berbuat kesalahan besar, tapi Luo juga tidak lepas dari kesalahan." Selama persidangan, Fengping tampak tenang meski beberapa kali dia menjawab dengan nada tinggi, terutama saat ditanya apakah dia suka pada Dr. Luo. "Mana mungkin aku suka padanya. Aku merasa mual melihatnya. Pria 50 tahun, tua, gemuk pula dan punya sepasang telinga besar. Dia bahkan tidak layak jadi ayahku." Awalnya, Fengping tidak mau menyebutkan siapa yang mengenalkannya pada judi lotre online. Tapi akhirnya dia mengaku kepala suster yang melakukannya. Kepada media, kepala suster kemudian mengaku dirinya menyesal telah mengenalkan aplikasi itu kepada Fengping. Ketika ditanya mengapa dirinya bisa terjerumus dalam judi online, Fengping mengalami kesulitan menjawab, meski dia mengatakan seru dan penuh tantangan sebab dia bisa memperoleh sekitar 200-an juta rupiah setiap hari. Di pengadilan terbongkar pula fakta, dengan memakai 2 kartu bank, Fengping telah menghabiskan sebesar 6,5 miliar rupiah untuk main judi lotre online. Jumlah yang sangat fantastis bagi seorang suster junior yang hanya bergaji maksimal 18 juta rupiah per bulan. Kejahatan Fengping membunuh dan memutilasi korban dianggap sangat kejam dan penuh kalkulasi. Dia bahkan sempat-sempatnya mencuri uang Pak Dokter dengan melakukan transfer lewat ponsel untuk melunasi utang pinjolnya. Bapak Li, ayah Fengping, datang dengan bus dari kampung ke kota Yulin untuk mengikuti persidangan anaknya. Dia tidak habis pikir mengapa anaknya mampu melakukan kekejaman seperti itu. Menurut sang ayah, Fengping bukan orang yang sadis. Dia yakin tekanan dan perlakuan Dr. Luo yang telah membuat Fengping menjadi manusia sadis. Tadinya Bapak Li bangga anaknya berpendidikan. Sekarang kebanggaannya tidak berguna lagi sebab anaknya Fengping yang pintar dan berpendidikan telah melakukan kejahatan paling keji. Bapak Li berkesempatan mendatangi Vlad Fengping dan itulah pertama kalinya dia melihat Vlad sewaan anaknya di kota Yulin. Ada pakaian, puluhan sepatu hak tinggi, beberapa tas bermerek, kosmetik, buku-buku keperawatan, dan 8 kartu bank. Bapak Li hanya mengambil beberapa barang yang akan diberikannya kepada adik-adik Fengping. Selebihnya dia buang semua. Tidak ada gunanya dia menyimpannya, sebab Fengping tidak akan pulang lagi karena pada Oktober 2020 pengadilan telah menjatuhkan vonis hukuman mati pada sang suster. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.